Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola ya. Jadi di video kali ini akhirnya ucap syukur alhamdulillah kita akhirnya berhasil mendapatkan Dirtek yang baru, yang benar-benar menurut gue ini Dirtek yang berkualitas ya. Gue nggak pernah ngikutin dia sama sekali, gue juga baru tahu namanya terus terang. Tapi tadi gue udah ngeliat CV-nya dan ternyata CV-nya cukup mentereng, CV-nya cukup baik. Dia adalah Alexander Zwiers yang ternyata berasal dari Belanda juga. Berarti Alexander Zwiers ini satu root dengan Kluivert, dengan Zandbergen, dengan para pelatih timnas. Kecuali Nova Arianto kan dari Indonesia, root Indonesia. Berarti akan satu root, berarti harusnya udah satu pemahaman. Ya, berarti harusnya udah satu pemahaman. Dan ini menepis kabar kalau Indra Safri yang akan jadi Dirtek selanjutnya. Gue udah bilang di kemarin-kemarin ya bahwa Indra Safri itu nggak mungkin jadi Dirtek lagi. Ya, karena udah berbeda. Ya, dari ketika dia menjadi pelatih pun cara mainnya aja udah beda. Ya, dan ketika dia menjadi Dirtek pun cara dia untuk program kerja dia aja udah beda gitu. Kalau dia kan senang sekali belusukan ya, dan pemain-pemain yang diambil oleh Indra Safri ya, pemain-pemain yang diharapkan dan program-program kerja yang dilakukan oleh Indra Safri itu akan berbeda dengan program kerja yang nanti akan dilakukan oleh Alexander Zwiers. Tujuannya akan berbeda. Karena apa? Karakter pemain yang diinginkan oleh Kluivert, Zandbergen atau U20 juga ya, itu udah pasti akan berbeda dengan karakter pemain yang nanti akan diseleksi oleh pihak Dirtek. Kan nanti pihak Dirtek dia akan membuat program kerja kan. Program kerja seperti taruhlah U berapa nanti ada turnamen, ada program apa, mungkin ada program keluar segala macam. Nah, itunya nanti akan berbeda. Jadi nanti pemain yang diinginkan oleh Kluivert dan segala macam itu akan direncanakan oleh Alexander Zwiers. Ya, makanya gua sangat happy ya karena Alexander Zwiers ini selain punya CV mentereng juga satu root dengan para pelatih. Prestasi dari Zwiers yang paling mentereng ya, yaitu dia berhasil membawa Yordania bisa gue bilang lolos dari zaman kegelapan. Itu adalah prestasi terbaik, CV terbaik dari seorang Alexander Zwiers, di mana dia sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun ya, karena ada covid lah, jadi 5 tahun dia masuk sekitaran 2019an nggak salah, dan berhasil membawa Yordania menjadi finalis Piala Asia dan juga menjadi salah satu tim dari Asia yang lolos ke Piala Dunia. Luar biasa ya, dimana tadi gue baca juga katanya dia punya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk Yordania. Dan program dia jangka panjang ya, tujuan jangka panjang dari Yordania sudah terpenuhi, yaitu apa? Lolos ke Piala Dunia. Ya, dan cukup meyakinkan juga ya, lolosnya juga langsung gitu, nggak melewati round 4 atau nggak melewati playoff, bener-bener langsung lolos ke Piala Dunia menemani Korea Selatan. Ini prestasi yang sangat baik ya, sama kayak Uzbekistan ya, Yordania menjadi salah satu negara yang lolos ke Piala Dunia. Luar biasa. Jadi dia punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang di zaman dia di Yordania. Jangka pendeknya adalah dia membentuk super tim ya, membuat program kerja untuk membentuk super tim, dan di pertengahannya dia juga banyak merombak pelatih ya, susunan pelatih, kemudian membuat banyak rencana dengan kepelatihan. Dan jangka panjangnya adalah prestasi Piala Asia, Piala Dunia. Itu adalah program-program yang mudah-mudahan itu bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita bicara Indonesia ya, kan sebenarnya jangka panjang Indonesia itu adalah stabil
ya dalam prestasi, bisa lolos terus ke Piala Dunia selama 4 tahun sekali. Bisa konsisten, itu kan jangka panjangnya. Jangka panjangnya untuk membentuk grassroots yang sangat baik supaya timnas itu bisa sustainable. Jangka pendeknya kan naturalisasi. Ya, kan kalau di Yordania dia nggak banyak pakai naturalisasi. Nggak ada pakai naturalisasi, dia buat program kerja untuk internal. Tapi kan sekarang jangka pendeknya sudah dilakukan ya dengan naturalisasi. Nah, ini sekarang tinggal, menurut gue pekerjaan dari Zwiers di Indonesia itu sudah tidak akan terlalu sulit. Kenapa? Karena PSSI-nya ini kooperatif. Ya, federasi kita itu yang dibawa Erick Thohir itu kooperatif orangnya, sangat suportif. Ya, sangat suportif. Jadi pekerjaan Zwiers gue rasa tidak akan seberat ketika dia di Yordania yang dia benar-benar harus mengkatrol negara ini sampai ke level Piala Dunia. Nah, sekarang tugas dia sebenarnya jauh lebih ringan. Kenapa? Karena naturalisasi sudah dilakukan nih. Kemudian banyak program kerja tanpa dia yang sudah juga banyak dilakukan, kayak uji coba dan segala macam. Ya, tinggal mungkin dia bisa memberikan pendapat soal liga, soal grassroots gitu ya, ataupun soal rencana ya dengan para pelatih gitu ya, mungkin dengan SSB dan segala macam. Dia mungkin bisa memberikan pendapat dan membuat sebuah program ya untuk bisa gimana caranya nanti ke depannya ketika mungkin naturalisasi ini sudah banyak yang tidak digunakan, pemain-pemain naturalisasi ini banyak yang sudah tidak digunakan, timnas Indonesia itu bisa stabil prestasinya, bisa stabil. Contoh, lolos Piala Dunia terus, lolos 16 besar Piala Asia terus. Nah, itu bisa terus-terusan terjadi. Meskipun nanti taruhlah zaman Itze sudah turun, Hilger sudah turun, Verdong mungkin sudah menurun. Nah, kan itu mereka kan bom waktu ya. Kan suatu saat mereka akan menurun. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi mereka akan menurun. Nah, gimana caranya 10 tahun kemudian kita tetap punya timnas yang di levelnya tinggi? Nah, itu adalah pekerjaan berat dari Zwiers. Kenapa? Karena grassroots kita masih sangat rendah kualitasnya. Terus terang aja gue, grassroots kita itu menghasilkan pemainnya masih terlalu rendah. Pemain terbaik yang kita punya yang berasal bener-bener dari grassroots Indonesia itu Rizky Ridho sama Marcelino Ferdinand. Iya kan, Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Tapi Rizky Ridho, Marcelino juga kan bukan pemain yang bener-bener nomor 1 banget di Indonesia. Bener nggak? Di timnas Indonesia kan bukan nomor 1 banget. Dan cuman beberapa, kalau bicara yang ini kan cuma beberapa aja. Nah, gimana caranya nanti ke depannya kita bisa dapat 30 pemain, 40 pemain, bukan hanya 2 pemain doang. Ya, nanti bisa dapat 50 pemain gitu ya, yang selevel, bahkan kalau bisa selevel Itzes gitu ya. Kita bisa menghasilkan 50 pemain selevel Itzes ke depannya. Nah, itu ada tugas berat dari Zwiers juga. Oke, gitu aja. Jadi selamat datang untuk Alexander Zwiers. Ya, semoga prestasi dari Yordania di tangan dia kemarin bisa menular ke timnas Indonesia ya. Semoga timnas Indonesia di semua umur bisa berprestasi lebih tinggi di Asia bahkan di dunia. Ya, mudah-mudahan kita juga di U20 bisa lolos Piala Dunia, 17 bisa lolos Piala Dunia lagi, dan senior udah pasti ya untuk lolos ke Piala Dunia. Sehingga kalau kita berhasil lolos ke Piala Dunia, peringkat FIFA kita akan sangat melejit, dan itu akan menjadi modal supaya apa, pemain-pemain kita itu nanti dilirik sama scouting, kemudian mereka juga bisa berkarir di Inggris, di Spanyol dan lain sebagainya, sehingga level mereka akan sangat tinggi. Jadi ini semua akan berkesinambungan. Nah, sekarang kuncinya ada di Alexander Zwiers. Oke, sukses buat Bung Alexander.